Sekarang ini Enceladus bulan es Saturnus dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan baru saja mendeteksi unsur terakhir dari 6 unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya kehidupan, yaitu fosfor. Unsur yang paling langka ini ditemukan di lautan Enceladus. Unsur langka ini membantu menyuburkan tanah di bumi, tapi kadar mineral ini di lautan tersembunyi di bulan yang jauh itu kemungkinan 100-1000 kali lebih tinggi dibanding di lautan bumi. Ini mungkin karena lautan di Enceladus kaya akan karbonat mirip dengan air soda, dan air soda ini kemungkinan melarutkan fosfat di dalam batuan di Enceladus. Penemuan baru ini juga menandakan kalau di bulan es Saturnus lainnya seperti Titan, airnya juga mungkin mengandung fosfor. Kenapa para ilmuwan sangat antusias dengan mineral ini? Itu karena fosfat, senyawa yang mengandung fosfor yang merupakan komponen penting bagi kehidupan di bumi. DNA, RNA, dan membran sel mengandung fosfor, tapi di antara 6 unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang, fosfor menjadi yang paling jarang ditemukan. Pada tahun 2004, wahana Cassini memasuki debu dari cincin terluar kedua Saturnus yang disebut cincin E. Cincin ini terdiri dari butiran-butiran es yang dilontarkan Enceladus. Dan ketika mempelajari butiran-butiran es ini menggunakan Cosmic Dust Analyzer milik Cassini, para peneliti berhasil mendeteksi fosfor. Enceladus adalah bulan terbesar ke-6 Saturnus. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berdiameter 505 km. Ukurannya cukup kecil untuk muat di Arizona. Kita harus mencobanya nih sekali-sekali. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para astronom menduga Enceladus hanyalah bola es yang membeku. Tapi kemudian, kejutan, para astronom melihat kumpulan partikel es dan uap air menyembur dari geyser di permukaan bulan ini. Jelas bahwa ada lautan luas di antara inti berbatu dan cangkang esnya. Para peneliti yang sama sebelumnya mendeteksi bahwa bulan Saturnus juga merupakan rumah bagi molekul organik yang kompleks. Awalnya para ilmuwan menduga fosfat bisa terperangkap di dalam inti batuan Enceladus dan benda langit serupa. Karena itu, hasil penelitian terbaru yang mengisyaratkan banyaknya fosfat di lautannya sangatlah mengejutkan. Para peneliti mengamati 305 butir es dari cincin es Saturnus dan mendapati 9 di antaranya mengandung fosfat. Hasil ini sangat jelas dan tidak diragukan. Ini sangat penting karena beberapa waktu lalu, fosfin, sebuah senyawa hidrogen dan fosfor, diyakini ada di awan Venus, tapi belum ada yang berhasil menemukan bukti untuk mendukung teori ini. Sedangkan di Enceladus, ini tidak ada perdebatan dan fosfat benar ada di sana. Para astronom menganggap Europa sebagai salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Hal ini karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 hingga 161 km. Iya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan ada semburan air yang keluar dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini ke angkasa. Tentu saja akan sangat sulit bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses area sedalam itu. Sisi baiknya, para ilmuwan telah memiliki beberapa bukti adanya kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat dengan permukaan Europa. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Ada 2 hal menarik dari temuan ini. Pertama, ini memperkuat kemungkinan adanya kehidupan di Europa. Dan kedua, jika memang benar, ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan kehidupan jika memang ada. Selanjutnya ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Ukurannya lebih kecil dan gravitasinya lebih lemah dari bumi, tapi ia masih mengingatkan kita pada planet kita. Seperti halnya di bumi, nitrogen mendominasi atmosfernya. Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya yang juga memiliki danau dan sungai. Badan-badan air ini tersusun dari hidrokarbon, metana, dan etana. Ada juga lautan air di bawah permukaan. Tapi letaknya sangat dalam dan belum ada yang tahu apakah lautan ini bersentuhan dengan sesuatu dari permukaan. Jika iya, air di lautan ini bisa menjadi penyokong kehidupan setelah bercampur dengan unsur kimia yang kompleks di permukaan.
Tapi Enceladus dan bulan-bulan es lainnya bukanlah satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin bisa atau pernah dihuni kehidupan. Pada tahun 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas metana di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan dan mengeluarkan gas. Akan tetapi para ilmuwan menduga metana di atmosfer Mars relatif stabil selama sekitar 300 tahun. Lalu pada tahun 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari model yang diperhitungkan para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa sih yang menghasilkan gas ini dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana mereka mungkin terlindung dari radiasi ganas yang berasal dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan menyimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin terjadi. Dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Wah, umur yang sangat panjang. Artinya jika memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaannya dengan mengebor tanah planet ini. Saat ini tidak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi suhu permukaan Mars mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, Mars benar-benar membeku. Tapi mungkin ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Jenis yang paling mungkin ditemukan dijuluki konon si bakteri karena sifatnya yang tangguh. Tapi hanya waktu yang bisa membuktikannya. Jika tidak menemukan kehidupan di luar bumi di tata surya, kita mungkin bisa mencarinya di eksoplanet, sebutan untuk planet di luar tata surya. Beberapa di antaranya tampak sangat menjanjikan loh. Eksoplanet yang paling dekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b, jaraknya hanya 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini para astronom mendapati bahwa planet ini lebih mirip bumi daripada dugaan awal. Ukurannya hanya 17% lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih kecil daripada matahari. Proxima Centauri b berada di tengah-tengah zona layak huni bintangnya. Artinya ada kemungkinan air dalam wujud cair dan kehidupan ada di planet ini. Tampaknya eksoplanet ini terkunci pasang surut dengan bintang induknya karena hanya salah satu sisinya yang menghadap ke arah bintang dan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan. Para ilmuwan belum mengetahui apakah planet ini memiliki atmosfer. Planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu kali orbit dalam waktu 11 hari bumi. Radiasi dari bintangnya mungkin menarik udara di planet tersebut. Jika demikian, Proxima Centauri b kemungkinan besar tidak memiliki air dalam wujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16,2 tahun cahaya dari bumi. Dalam skema kosmik, ini sangat dekat. Massa eksoplanet ini 5 kali lipat massa bumi dan berada lebih dekat dengan bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di planet ini hanya berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini merupakan katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dibanding matahari, Gliese 832c menerima cahaya dan panas yang sama dengan planet kita. Di saat yang sama, masih belum jelas apakah planet ini mirip dengan bumi. Planet ini mungkin memiliki atmosfer jauh lebih tebal yang menciptakan pemacuan efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi ketika sebuah planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya dibandingkan dengan panas yang dilepaskannya ke angkasa. Artinya, Gliese 832c lebih mungkin menyerupai Venus yang sangat panas daripada bumi yang relatif sejuk. Hei, ini bukan masalah buatku. Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter. Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya?
Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan massa cincinnya yakni 15 miliar kilogram. Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid, tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam. Ada jari-jari misterius di cincinnya. Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi, cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu. Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cherry-Claw. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya. Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk. Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh. Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan. Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis.
bulan kita emang adem ayem aja ya. Tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya. Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat, dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu. Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii. Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi. Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Dan bintang juga memiliki unsur-unsur ini, tapi dalam proporsi yang berbeda. Misalnya, kita itu 65% oksigen berdasarkan massa kita, sedangkan unsur yang kita ukur di luar angkasa seperti spektrum bintang punya kurang dari 1% oksigen. Jadi, Merkurius sudah jadi yang terkecil di tata surya kita dalam kategori planet, nggak termasuk beberapa benda lain seperti planet Katai Pluto, dan sekarang sepertinya masih menyusut. Ini adalah planet terpadat kedua setelah planet kita, tapi dia makin padat dari waktu ke waktu. Selama ini, para peneliti mengira Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya kita dengan aktivitas tektonik, dan sekarang kita tahu Merkurius juga aktif secara tektonik. Wahana Messenger berhasil memetakan seluruh planet ini. Para ilmuwan menyadari bahwa planet ini dipenuhi lereng curam, beberapa bentang alamnya mirip tebing, dan karena bentang alam ini relatif kecil, usianya mungkin masih muda. Dan Merkurius masih berkontraksi bahkan sampai 4,5 miliar tahun setelah tata surya kita terbentuk. Perhatian, perhatian. Sesuatu yang sangat menarik sedang terjadi di Saturnus. Fenomena ini disebut musim jeruji. Dan tidak, planet ini tidak berubah menjadi roda gas raksasa. Mari aku ceritakan lebih lanjut tentang fenomena ini. Setiap tahun, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA mencurahkan sebagian waktunya untuk mengamati Saturnus, planet gas raksasa yang merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Dan benda angkasa ini selalu punya sesuatu yang baru untuk mengejutkan kita. Sebagai contoh, lihatlah salah satu foto terbaru dari planet gas raksasa ini.
Lihat ruji-ruji buram itu artinya musim jeruji Saturnus sudah dimulai. Seperti planet kita, Saturnus juga miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Ingatlah hal ini penting. Nah, hal berikutnya yang perlu kita bahas untuk memahami konsep musim jeruji yang unik di Saturnus adalah titik balik. Di bumi, equinox adalah momen ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, saat siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus ada yang sedikit berbeda. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat sejajar matahari. Meskipun equinox di Saturnus terjadi setiap musim semi dan musim gugur, sama seperti di planet kita, equinox di Saturnus sangat jarang terjadi, yaitu sekitar sekali dalam 15 tahun di bumi. Karena itu para astronom sangat antusias menyambut peristiwa ini. Sekarang lihat, ada 2 ruji buram pada cincin ini, disebut cincin B, di sebelah kiri gambar. Ruji-ruji ini menyerupai jeruji pada sepeda. Warna dan bentuk ruji-ruji bervariasi. Ruji-ruji ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang ruji-ruji ini terlihat seperti gumpalan daripada sesuatu dengan bentuk jari-jari radial biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi semakin banyak yang akan mulai muncul mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet itu menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Di bumi hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es yang paling kecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang-layang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin Saturnus. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa itu ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop ruang angkasa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu wahana antariksa Cassini milik NASA sedang mengitari planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Dengan cepat terbukti bahwa jari-jari itu tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan raksasa gas atau bulan-bulan kecil yang membentuk cincin planet ini. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi kalau ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Misi tersebut selesai pada tahun 2017. Kini Hubble terus memantau perubahan yang terjadi di dalam dan di sekitar Saturnus dalam jangka panjang. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jeruji ini. Untungnya cincin Saturnus yang mencolok itu merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji juga ada di planet-planet tersebut. Tapi ruji-ruji ini bukan satu-satunya fenomena ruang angkasa yang menarik. Tata surya adalah tempat yang menarik, itulah sebabnya. Jika kamu berdiri di khatulistiwa Mars tanpa alas kaki, kakimu tidak akan kedinginan. Suhu di sana akan terasa seperti di musim semi yang cerah, tapi kamu harus memakai topi. Di ketinggian kepala, suhu akan terasa sangat dingin. Venus berputar lebih lambat dibanding planet-planet lain di tata surya dan matahari. Salah satu penjelasan yang dikemukakan para astronom adalah tabrakan dengan benda padat, misalnya asteroid yang terjadi di masa lalu. Bulan Io milik Jupiter memiliki ratusan gunung berapi, yang membuat satelit ini menjadi objek paling aktif secara vulkanik di tata surya. Bulan ini juga memiliki permukaan kekuningan yang aneh. Permukaannya terlihat belang dan menyerupai pizza pepperoni. Asik! Di Europa, salah satu dari 4 bulan terbesar di Jupiter diselimuti oleh es. Cangkang es ini bisa setebal 16 hingga 24 km. Ia juga punya beberapa bagian yang halus. Jadi jika kamu suka seluncur es, kamu akan senang berada di sana.
Jika kalian mengumpulkan semua asteroid yang ada di tata surya, berat totalnya masih lebih kecil dari 10% massa bulan. Para ilmuwan meyakini kalau Merkurius mungkin masih memiliki inti yang sebagian masih cair. Ini bisa menjelaskan kenapa Merkurius memiliki medan magnet meskipun hanya 1% lebih kuat dari medan magnet bumi. Inti Merkurius mengambil sekitar 42% volume planet. Merkurius juga memiliki kerutan. Ketika inti besinya mendingin, kerak planet mengerut. Akibatnya permukaan planet menjadi tidak rata. Kerutan-kerutan ini disebut lobate scarps. Kerutan yang paling besar bisa mencapai ratusan kilometer panjangnya dan setinggi kira-kira 1,5 kilometer. Uranus adalah satu-satunya planet di tata surya yang berotasi pada sisinya. Penyebabnya mungkin karena tabrakan dahsyat di masa lampau dengan objek seukuran bumi. Tapi sejauh ini, itu hanya teori. Mars mungkin akan memiliki satu set cincin sendiri dalam 70 juta tahun ke depan. Bulan terbesarnya yang disebut Phobos mengorbit semakin dekat dengan planet ini. Suatu hari nanti, bulan ini mungkin akan hancur karena tarikan gravitasi planet merah dan berubah menjadi cincin yang bisa bertahan selama jutaan tahun. Aku tidak akan ada lagi saat itu, jadi aku percaya saja dengan apa yang mereka katakan. Para ilmuwan menduga permukaan bulan memiliki lebih banyak kawah daripada bumi karena tidak banyak aktivitas alami yang terjadi. Angin, hujan, gempa bumi, dan erosi terus mengubah permukaan planet kita. Tapi bulan hampir tidak memiliki cuaca yang bisa mengubah penampakannya. Saturnus adalah planet yang paling pipih di tata surya. Saturnus memipih di kutubnya, dan titik manapun di area khatulistiwanya berjarak sekitar 6.400 km lebih jauh dari pusat planet daripada kutubnya. Teleskop Hubble memiliki berat hampir seberat 2 ekor gajah jantan Afrika dan panjangnya sama dengan bus sekolah. Kayaknya seru kalau nonton peluncurannya. 2 gajah di dalam bus sekolah. Teleskop ini telah melakukan hampir 1,5 juta pengamatan sejak diluncurkan pada tahun 1990. Para astronom telah menggunakan data ini untuk menulis sekitar 15.000 karya ilmiah. Segala sesuatu di bumi dan segala sesuatu yang bisa dilihat manusia di ruang angkasa dengan bantuan teleskop adalah materi normal. Materi ini tersusun dari atom dan molekul dan jumlahnya kurang dari 5% dari seluruh materi di alam semesta. Hampir 68% alam semesta adalah energi gelap. Dan 27% sisanya adalah materi gelap. Apakah itu benar-benar penting? Faktanya memang penting. Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di atas kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai yang sangat besar berukuran hampir 8.000 km. Diameternya 2/3 diameter bumi. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Saturnus juga merupakan satu-satunya planet di tata surya yang lebih tidak padat daripada air. Dengan kata lain, jika kamu menemukan bak mandi yang cukup besar untuk menampung raksasa gas ini, ia akan mengapung di sana seperti bebek karet. Gempa bumi di bulan tidak terjadi sesering di bumi, tapi ketika terjadi, gempa berlangsung lebih dekat ke pusat satelit itu. Para ilmuwan menduga gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Salah satu bulan Saturnus, Iapetus, memiliki 2 warna yang aneh. Perbedaan antara kedua belahan bulan ini sangat besar. Salah satunya terang dan yang lainnya gelap. Para ilmuwan belum bisa memecahkan misteri ini. Satu-satunya sabuk asteroid di tata surya yang diketahui para astronom berada di antara Mars dan Jupiter. Ada ribuan asteroid di area ini. Asteroid-asteroid itu berbentuk benda padat tak beraturan dengan ukuran yang berbeda-beda. Tapi semuanya berukuran lebih kecil dari planet. Para ilmuwan telah menganalisis kandungan kimiawi beberapa meteorit yang ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan tempat lainnya. Sebagian batu-batu itu ternyata berasal dari Mars. Sebagian lagi berasal dari bulan atau sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Wow, batu-batu luar angkasa. Ruang angkasa keren ya.
Bersiaplah untuk terkesima karena ada berita menarik dari NASA yang akan segera datang. Ingin melihat dunia yang menakjubkan di bulan Saturnus Titan? Wahana pendarat rotorcraft Dragonfly milik NASA yang inovatif akan lepas landas pada tahun 2027 untuk menjelajahi objek luar angkasa yang misterius ini. Sekarang, izinkan aku memperkenalkanmu pada Titan. Titan adalah benda langit es dengan atmosfer yang dipenuhi nitrogen dan bahkan mungkin memiliki lautan bawah tanah. Titan juga memiliki sungai dan danau yang mengalir di permukaannya. Tapi, coba tebak, sungai dan danau itu tidak berisi air seperti planet kita. Di sana ada metana. Sekarang yuk kita lihat kredensial astronomis Titan. Titan bukan sembarang bulan, dia adalah bulan terbesar kedua di tata surya kita. Ukurannya hanya 2% lebih kecil dari bulan terbesar yang ada di sekitar kita, yaitu Ganymede milik Jupiter. Ukuran Titan bahkan membuat Merkurius malu, dan apakah aku sudah menyebutkan bahwa atmosfernya 4 kali lebih padat daripada atmosfer bumi. Berkat gravitasi Titan yang lebih rendah dan atmosfernya yang tebal, Dragonfly menjadi robot pendamping yang sempurna untuk mengungkap harta karunnya. Yuk kita beralih ke Dragonfly, bintang dari misi NASA yang akan datang ke Titan. Drone kosmik ini bukanlah penjelajah biasa, dilengkapi dengan berbagai macam gadget yang menarik. Dragonfly bagaikan laboratorium terbang yang siap mengungkap lebih banyak rahasia Titan. Ini adalah wahana pendarat rotorcraft antar planet pertama yang dirancang untuk membawa kita dalam perjalanan penemuan yang epik. Jangan biarkan namanya menipumu ya, Dragonfly tidak hanya berdengung tanpa tujuan. Keajaiban teknologi ini mampu meluncur sejauh beberapa mil di antara berbagai lokasi di permukaan Titan. Anggap saja ini sebagai layanan Uber kosmik untuk para ilmuwan. Dan ngomong-ngomong tentang teknologi, Dragonfly membawa beberapa peralatan yang sangat keren. Wahana ini akan membawa instrumen Drill for Acquisition of Complex Organics atau DRACO yang akan membantu kita mengambil materi dari Titan, sedangkan Dragonfly Mass Spectrometer atau DRA-MS akan menganalisa dari mana saja sampel-sampel tersebut berasal. Tapi, bagaimana kita bisa menemukan Titan? Saat itu tanggal 25 Maret 1655, seorang astronom Belanda sedang berada di luar dengan teleskopnya menjelajahi alam semesta. Dan lihatlah, dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Titan, bulan terbesar Saturnus, maju cepat hampir 300 tahun ke tahun 1944 ketika seorang astronom keren lainnya muncul. Dia sedang melakukan eksperimen dengan cahaya dan menemukan bahwa Titan sebenarnya memiliki atmosfer sendiri. Ada cerita lain dari kisah ini. Pada tahun 1979, pesawat ruang angkasa Pioneer 11 memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi sistem Saturnus. Perjalanan ini mengonfirmasi semua hal keren yang sebelumnya dispekulasikan oleh para ilmuwan tentang Titan seperti temperatur dan masanya. Tapi ada satu kesalahan kecil, para ilmuwan yang cerdik itu mengira Titan mungkin adalah bulan terbesar di seluruh tata surya. Ups, dugaan yang salah. Meskipun demikian, Titan memiliki atmosfer yang misterius dan padat yang membuat semua orang tetap waspada. Sekarang yuk kita lihat kembali ke tahun 1980-an saat pesawat ruang angkasa Voyager 1 dan 2 melakukan pendaratan perdana. Wahana penjelajah kosmik ini terbang melintasi Saturnus dan mereka ingin melihat permukaan Titan. Saat itulah Titan memutuskan untuk bermain petak umpet dengan mereka. Atmosfernya yang kabur membuat mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah sana, sehingga yang berhasil ditangkap oleh Voyager hanyalah gambar-gambar dunia berwarna oranye yang sepi. Tapi mereka melihat kabut biru yang indah di atmosfer bagian atas. Hal-hal mulai menjadi sangat menarik pada tahun 1990-an. Teleskop luar angkasa Hubble ikut bergabung dan memutuskan untuk mengambil beberapa foto keren Titan dengan menggunakan cahaya inframerah khusus. Alat canggih ini berhasil menembus kabut dan voila, foto-foto Hubble memperlihatkan area-area dengan warna yang berbeda di Titan, nyaris seperti papan catur raksasa. Kita sekarang tahu kalau di sana bahkan ada titik terang seluas Australia. Tapi terlepas dari foto-foto fantastis ini, misteri apa yang ada di balik kabut Titan masih belum terpecahkan.
Saat itu tahun 2004, ketika panggung telah disiapkan untuk Cassini dan sahabatnya dari Eropa, wahana Huygens. Mereka bagaikan duo dinamis yang siap menghadapi Saturnus. Cassini mulai mengorbit planet bercincin itu dan segera memusatkan perhatiannya pada Titan. Momen besar itu akhirnya tiba pada tanggal 14 Januari 2005, wahana Huygens menembus atmosfer Titan. Selama pendaratannya, Huygens mengumpulkan berbagai macam data yang menakjubkan, memotret dan menganalisa atmosfer. Wahana ini kemudian mengirimkan informasi berharga ini kembali ke Cassini yang seperti kurir kosmik mengirimkannya kepada kita manusia di bumi yang sedang menunggu dengan penuh harap. Selama 13 tahun berikutnya, Cassini terbang mendekati Titan lebih dari 100 kali menggunakan berbagai instrumen canggih untuk mengamati permukaan dan atmosfer Titan. Para ilmuwan akhirnya bisa memastikan kalau Titan memiliki awan, danau, dan sungai, serta hujan yang mengguyur permukaannya. Untungnya Titan bukanlah satu-satunya bulan di tata surya kita yang secara teknis bisa mendukung kehidupan. Ada bulan Neptunus yang menakjubkan bernama Triton. Sebagai permulaan, Triton adalah bulan terbesar di Neptunus, tapi juga merupakan bulan yang sangat aneh. Di antara sekian banyak bulan di luar sana, hanya 5 yang diketahui aktif secara geologis. Coba tebak. Triton dengan bangga menjadi bagian dari klub eksklusif ini. Triton senang memamerkan geysernya yang memuntahkan gas nitrogen. Bayangkan Triton sebagai seorang fashionista dalam ansambel es, permukaannya sebagian besar terdiri dari nitrogen yang membeku, memberikan kesan dingin dan beku. Kamu mungkin ingin membawa mantel hangat jika berkunjung ke sana. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana Triton bisa tetap hangat di lingkungan yang begitu dingin. Ia memiliki senjata rahasia yang disebut kekuatan pasang surut. Bayangkan Triton dan Neptunus sedang melakukan tarian kosmik, menciptakan gesekan gravitasi. Tarian ini tampaknya menghasilkan panas, membantu menghangatkan perairan Triton. Dengan semua pembicaraan tentang panas ini, kamu mungkin mulai bersemangat tentang kemungkinan adanya kehidupan di Triton. Tapi menemukan kehidupan di bulan ini sama kecil kemungkinannya dengan menemukan unicorn yang sedang mengendarai skateboard. Voyager 2, satu-satunya misi yang pernah terbang melintasi Triton, melakukan perjalanannya pada tahun 1989. Jika kamu berharap ada misi lain ke Triton dalam waktu dekat, anggap saja bintang-bintang tidak berpihak pada kita secara harfiah. Kesempatan untuk misi ke Triton hanya terbuka sekali dalam 13 tahun. Karena planet kita dan Jupiter harus berada dalam posisi yang tepat supaya pendaratan bisa berhasil. Para ilmuwan akan memanfaatkan tarikan gravitasi planet terbesar di tata surya untuk mendaratkan wahana di Triton dengan aman. Yuk kita bahas gajah di dalam ruangan, atau haruskah aku bilang beruang kutub? Suhu di Triton sangat dingin sehingga harapan untuk bertahan hidup tanpa membeku hampir sama tipisnya dengan tusuk gigi. Maaf para calon mikroba kecil, kamu mungkin perlu beberapa baju hangat ekstra untuk bertahan hidup di sana. Meskipun Triton mungkin bukan tempat yang paling ramah bagi kehidupan, Triton tetaplah permata astronomis yang layak dijelajahi. Para ilmuwan juga meyakini Triton tidak selalu menjadi bagian dari kru Neptunus. Ternyata Triton kemungkinan besar hanya mengurusi urusannya sendiri, berkeliaran tanpa tujuan di sabuk Kuiper yang jauh. Lalu datanglah Neptunus dengan tarikan gravitasinya yang dahsyat dan menyambar Triton, secara resmi menjadikannya bulan. Sama seperti satelit kita yang terpercaya, Triton juga terjebak dalam pertemuan permanen dengan Neptunus. Satu sisi Triton selalu mengarahkan matanya ke planet ini. Mengenai nasib bulan yang menakjubkan ini, dalam jangka panjang tidak akan terlihat bagus. Bulan ini semakin dekat dan semakin dekat dengan Neptunus setiap harinya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa demikian? Masalahnya ada pada interaksi pasang surut yang memainkan beberapa trik kosmik pada Triton. Interaksi itu menyebabkan orbitnya melambat seperti tarian lambat menuju Neptunus. Para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam waktu sekitar 3,6 miliar tahun, Triton akan melewati batas yang tidak terlihat. Jika perhitungan saat ini benar, ada 2 skenario yang mungkin terjadi. Triton akan bertabrakan dengan atmosfer Neptunus, atau ia akan hancur berkeping-keping. Jika yang terakhir yang terjadi, sistem cincin baru akan terbentuk di sekeliling Neptunus, seperti yang kita lihat di sekeliling Saturnus saat ini. Triton bukan satu-satunya satelit yang mungkin
mungkin akan berakhir seperti ini. Phobos, salah satu bulan Mars, juga akan hancur, bahkan lebih cepat, yaitu dalam 30 hingga 50 juta tahun. Kamu kenal dunia yang megah ini? Planet terbesar kedua dari matahari? Cek. Raksasa gas dengan penampilan kuning kecoklatan yang kabur? Cek. 7 cincin besar yang mengintimidasi? Cek. Kamu benar, planet apa lagi kalau bukan Saturnus? Dan baru-baru ini, teleskop Hubble membuat penemuan yang menakjubkan. Rupanya, cincin-cincin planet ini telah melakukan sesuatu pada planet ini sejak lama. Sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa cincin-cincin ikonik ini memanaskan atmosfer bagian atas Saturnus. Yang paling keren, para peneliti dari NASA mengklaim bahwa hal ini merupakan sesuatu yang belum pernah diamati oleh para ilmuwan di tempat lain di tata surya. Rahasia ini telah tersembunyi selama 40 tahun. Dan hanya setelah menggunakan pengamatan planet ini yang diperoleh dari teleskop Hubble, wahana Cassini yang sudah tidak beroperasi, serta wahana Voyager 1 dan 2, para astronom baru bisa mengetahuinya. Interaksi tak terduga antara planet gas raksasa dengan cincinnya ini bisa menjadi alat untuk memprediksi apakah planet-planet di sistem bintang lain juga memiliki sistem cincin yang megah seperti Saturnus. Jadi bagaimana bisa diketahui kalau planet raksasa ini sedang dimasak perlahan-lahan oleh cincinnya sendiri? Bukti yang paling jelas adalah jumlah radiasi ultraviolet yang berlebih. Radiasi ini bisa dilihat sebagai garis spektral hidrogen panas di atmosfer planet gas raksasa tersebut. Ada tonjolan di radiasi yang hanya bisa berarti ada sesuatu yang memanaskan atmosfer bagian atas dari luar. Masih belum jelas bagaimana proses ini terjadi. Tapi, penjelasan yang paling memungkinkan adalah partikel-partikel cincin es menghujani Saturnus dan menyebabkan pemanasan. Tapi, bisa juga karena tumbukan meteorit-meteorit kecil atau partikel-partikel angin matahari. Pemanasan ini bisa jadi disebabkan oleh radiasi ultraviolet matahari atau gaya elektromagnetik yang menangkap debu bermuatan listrik. Ketika wahana Cassini milik NASA menyelesaikan misinya dan terjun ke atmosfer Saturnus, wahana ini memiliki cukup waktu untuk mengukur komponen-komponen atmosfer. Dan ternyata, banyak partikel yang jatuh dari cincin. Tapi bagaimanapun juga, proses pemanasan terjadi di bawah pengaruh medan gravitasi si raksasa gas. Para astronom sudah mengetahui tentang hancurnya cincin Saturnus secara perlahan-lahan. Tapi mencari tahu bagaimana proses itu memengaruhi planet ini, itu hal yang baru. Masih ingatkah kamu dengan wahana antariksa Cassini milik NASA yang kusebutkan barusan? Selama lebih dari 1 dekade, Cassini mempelajari Saturnus, membagikan gambar-gambar planet gas raksasa ini dan bulan-bulan esnya. Wahana ini membawa kita ke dunia yang menakjubkan, di mana sungai-sungai metana mengalir ke lautan metana, dan semburan gas serta es melontarkan materi ke luar angkasa. Selain itu, Cassini juga mempelajari magnetosfer Saturnus. Masalahnya, gaya-gaya yang bekerja jauh di dalam planet ini menghasilkan gelembung magnet yang sangat besar di sekeliling planet. Gelembung ini disebut magnetosfer. Sayangnya, para astronom masih memiliki sedikit sekali informasi tentang fenomena ini di Saturnus karena medan magnet tidak tampak dan tentu saja paling baik dipelajari dari dalam. Bayangkan ini, aliran partikel bermuatan listrik berkecepatan jutaan kilometer per jam dari matahari alias angin matahari menyebar ke seluruh tata surya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menghalanginya. Oh, itu adalah medan magnet Saturnus. Medan magnet Saturnus melindungi planet ini, membuat partikel-partikel matahari mundur. Akibatnya, gaya magnet matahari berkecamuk di luar magnetosfer Saturnus. Sedangkan di dalam gelembung pelindung planet gas raksasa ini, gaya magnetnya sendiri yang mendominasi. Planet tempat tinggal kita juga memiliki medan magnet, tapi magnetosfernya jauh lebih kecil. Dan tetap saja, magnetosfernya ini secara efektif melindungi kita dari partikel-partikel berbahaya yang berasal dari matahari dan dari luar angkasa. Meskipun Saturnus dilindungi oleh magnetosfernya, matahari masih bisa mengacaukan planet ini. Angin yang berenergi dari bintang kita menyapu planet gas raksasa ini dan menimbulkan aurora yang masif. Tapi tidak seperti aurora di bumi, aurora di Saturnus hanya bisa dilihat dalam sinar ultraviolet. Dengan kata lain, aurora tidak terlihat dari permukaan bumi. Kita hanya bisa melihatnya jika pergi ke luar angkasa. Namun ternyata ada beberapa jenis aurora di planet gas raksasa ini. Sebagai contoh,
Salah satu jenisnya dipicu oleh partikel bermuatan yang berasal dari letusan gunung berapi di bulan-bulan planet ini. Dan sebagian aurora Saturnus mungkin disebabkan oleh angin kencang yang berputar-putar di atmosfer planet itu sendiri. Angin ini berhembus di ionosfer, yakni wilayah yang terletak di bawah magnetosfer. Angin yang sama mungkin bertanggung jawab atas laju rotasi planet yang bervariasi. Fenomena ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa lama satu hari di planet bercincin itu berlangsung. Omong-omong soal angin, Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai besar seperti badai di bumi, tapi matanya sendiri berukuran hampir 4.000 km. Sebagai perbandingan, mata badai di bumi hanya selebar 3-5 km. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Fenomena ini tidak bergerak dan terus berputar di area yang sama di kutub selatan. Sementara pusaran kutub di bumi memiliki inti yang dingin, pusaran kutub di Saturnus justru hangat. Dan sekarang bersiaplah untuk kejutan lain yang disiapkan Saturnus untuk kita. Dalam foto yang dikirim ke bumi oleh teleskop Hubble, kita bisa melihat sepasang bintik gelap dan berbayang di sisi kiri cincin planet ini. Bintik-bintik itu secara informal disebut jari-jari, mungkin karena bentuknya yang mirip ruji-ruji sepeda. Bayangan dan bentuk ruji ini bervariasi. Jari-jari ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang, bahkan terlihat seperti gumpalan alih-alih sesuatu yang berbentuk jari-jari biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi kabar baiknya, semakin banyak yang akan mulai muncul saat kita mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Nah, di bumi, saat itu adalah saat ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, dan siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, itu adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Seperti planet kita, Saturnus miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat di tepi matahari. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet tersebut menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Seperti yang telah kita ketahui, di bumi, hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es terkecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop antariksa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu, wahana Cassini sedang melakukan perjalanan mengelilingi planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Wahana ini berhasil membuktikan dengan cepat bahwa ruji-ruji tersebut tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan atau satelit-satelit kecil si raksasa gas yang membentuk cincin planet. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi bahwa ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Meskipun misi tersebut telah berakhir pada tahun 2017, Hubble telah melakukan pengamatan jangka panjang terhadap perubahan di dalam dan di sekitar Saturnus. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jari-jari itu. Untungnya, cincin Saturnus yang menonjol merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji itu juga terjadi di planet-planet tersebut. Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa.
Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus. Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya. Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus. Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil, yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya. Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E. Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur. Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu. Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang. Orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan.
Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa. Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu, komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa, tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan. Mungkin ada air di sana dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan. Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan, batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh selama ratusan juta tahun. Dan selama waktu ini, manusia muncul. Tapi tentu saja, manusia akan sangat berbeda di sana. Pertama, mereka tidak akan mengalami gaya gravitasi. Hal ini akan membuat mereka lebih tinggi tapi lebih lemah. Kulit mereka akan pucat karena kurangnya cahaya, tapi sangat kuat karena suhu yang dingin. Partikel es dan butiran pasir yang berterbangan di angkasa akan membuat kulit manusia menjadi kasar. Dengan baju besi biologi seperti itu, tanpa gravitasi, mereka akan melompat dari satu batu ke batu lain untuk mencari makanan dan air. Dan omong-omong, itu akan menjadi masalah utama. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa oksigen di ruang hampa udara? Dari mana mereka akan mendapatkan makanan? Cincin Saturnus adalah tempat yang tidak bernyawa dan berbahaya. Jika di sana tidak ada bentuk kehidupan yang paling sederhana sekalipun, lalu bagaimana bentuk kehidupan yang kompleks seperti manusia bisa muncul? Oleh karena itu, secara teori pun, kemunculan manusia mustahil terjadi di sana. Ilmuwan kita sudah terlalu ngotot untuk mencari bukti kehidupan di Mars saja. Padahal planet lain pun ada loh yang bisa dieksplorasi. Jaraknya terjauh ke-6 dari matahari dan ukurannya terbesar kedua di tata surya kita.
Bisa kamu lihat planet bongsor di belakang Jupiter itu? Bener banget, Saturnus, atau sering juga disebut sebagai permata tata surya. Saturnus memang berbeda jauh dari planet kita nggak bisa menjejakkan kaki di permukaannya. Bumi kita dipenuhi dengan bebatuan dan materi keras lain, sedangkan Saturnus berupa bola raksasa yang terbuat dari gas. Kalau ada kolam raksasa yang bisa dipakai untuk mencelupkan Saturnus, planet ini pasti akan mengambang di dalam air. Ya, memang seharusnya begitu karena masanya paling ringan di tata surya. Planet ini juga mengandung banyak helium, sejenis gas ringan yang dimasukkan ke dalam balon agar bisa melayang di udara. Saturnus juga sangat berangin, angin di sana 4 kali lebih kuat daripada di bumi. Sehari di Saturnus berlangsung selama 10 jam 14 menit. Wajar aja sih, karena kecepatan rotasinya sangat ngebut. Tapi periode revolusinya justru sangat lama. 1 tahun di sana sama dengan 29 tahun di bumi. Dengan radius lebih dari 58.000 km, bola gas raksasa ini 9 kali lebih besar dari planet kita. Kalau bumi sebesar uang koin, Saturnus akan sebesar bola voli. Meskipun sebagian planet lain di tata surya kita juga punya cincin, tetap aja sih cincin Saturnus yang paling menawan. Kita juga bisa melihatnya langsung dari bumi, tanpa perlu menjadi ilmuwan maupun menggunakan peralatan mahal. Pakai teleskop kecil saja sudah cukup kok. Cincin Saturnus tidak padat karena terdiri dari kumpulan debu, batu, dan es. Ukurannya juga bervariasi dari sebesar butiran pasir, rumah, bahkan sampai sebesar gunung. Cincin ini sebetulnya berasal dari asteroid, komet, dan serpihan satelit yang hancur sebelum mencapai Saturnus. Kemungkinan semuanya hancur oleh tarikan gravitasi yang sangat kuat. Saturnus punya lebih dari 50 satelit alami, dan baru-baru ini ilmuwan mendeteksi aktivitas hidrotermal tak biasa di salah satu satelitnya. Enceladus adalah satelit terbesar ke-6 milik Saturnus. Di dekat salah satu kutubnya terdapat garis-garis harimau. Mereka juga mengamati ada lautan di bawah garis-garis tersebut. Bahkan air dan esnya meluap keluar. Jadi penasaran deh. Mungkin nggak sih kalau di sana ada kehidupan? Lautan di bumi punya sejumlah kehidupan yang membentuk aktivitas hidrotermal serupa. Organisme di sana mengasup zat kimia seperti tumbuhan di bumi kita yang menyerap sinar matahari. Gak cuma itu aja, sebagian mikrob tertua di planet kita juga menyerap energi yang sama seperti energi yang dihasilkan di bawah permukaan laut Enceladus. Bisa aja kan kalau di sana juga ada kehidupan? Tentunya organisme yang paling sederhana pun perlu waktu sampai berjuta-juta tahun hingga akhirnya bisa muncul. Semoga aja para ilmuwan bisa mempersingkat waktunya dalam mendeteksi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Di luar angkasa terdapat jutaan eksoplanet atau planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Mereka juga telah meneliti sejumlah planet yang berpotensi laik huni. Bintang Katai jauh lebih kecil dan tidak seterang matahari kita, biasanya bintang ini hidup sampai lebih dari 10 miliar tahun. Wah, kesempatan emas nih untuk memulai kehidupan baru. Selama 10 miliar tahun ini, organisme hidup bisa terus berevolusi menjadi makhluk yang lebih kompleks. Kehidupan bisa saja muncul di planet yang mengorbit bintang Katai, atau kalau di Saturnus, salah satu satelitnya. Gliese 876b mengorbit bintang Katai merah Gliese 876. Planet ini memang sangat misterius, tapi kita dapat sedikit bocoran dari para ilmuwan. Menurut asumsi mereka, benda kosmik ini berupa gas raksasa dan semua permukaannya tidak padat. Mereka yakin kalau atmosfernya juga tidak berawan, tapi kemungkinan di sana terdapat air dalam bentuk cair. T-Garden B mengorbit bintang Katai merah yang berjarak 12 tahun cahaya dari tata surya kita. Masanya sedikit lebih berat dari planet kita. Para ilmuwan meyakini permukaannya berbatu. Kala rotasinya selama 5 hari, jadi bisa dibilang 1 tahun di T-Garden B tidak sampai 1 minggu di bumi. Di suatu tempat nun jauh di sana, terdapat satu planet yang berpotensi laik huni. Namanya Kepler 1638b. Jaraknya sejauh 3.000 tahun cahaya dari bumi dan berada di konstelasi Sinus. Planet ini 4 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Untuk mengorbit bintangnya, planet ini memerlukan waktu selama hampir 260 hari. Karena gaya gravitasinya lebih kuat daripada di bumi, kita akan kesulitan kalau mau melompat di atas permukaannya.
Ada juga Kepler lain yang bernama Kepler 62e. Planet ini berukuran 1,5 kalinya Bumi. Para ilmuwan yakin kalau Kepler yang satu ini punya atmosfer hangat, lembab, dan ramah. Langitnya juga penuh dengan awan, jaraknya sejauh 1.200 tahun cahaya dari Bumi. Untuk mengorbit bintang Katai Merahnya, planet ini perlu waktu selama 122 hari. Planet tetangganya, Kepler 62f, juga berpotensi Laikuni. Ukurannya 40% lebih besar dari Bumi, dan menurut perkiraan para ilmuwan, planet ini juga dipenuhi dengan air. Lautan di sana dihuni oleh banyak organisme menawan dalam berbagai ukuran. Jadi, kemungkinan Kepler 62f menyimpan banyak makhluk hidup unik, atau seenggaknya berpotensi mampu mengembangkan kehidupan. Meski planet ini Laikuni, tidak serta-merta sudah ada kehidupan di permukaannya, hanya saja kondisinya sangat cocok untuk melangsungkan kehidupan. Planet LHS 1140b berada di zona yang berpotensi Laikuni. Nggak seperti tetangganya yang dipenuhi gas, planet ini padat dan lumayan berbatu. Radiusnya 60% lebih besar dari Bumi dan masanya 7 kali lipatnya. LHS 1140b termasuk planet terpadat yang ada di angkasa luar. Karena masanya sangat besar, atmosfer di sana juga pasti pekat. Plusnya lagi, gravitasi di permukaannya jauh lebih kuat daripada gravitasi di Bumi. Makanya, planet ini sulit ditapaki. Oke, kita beralih ke TRAPPIST-1, katai super keren yang menghuni konstelasi Aquarius. Jaraknya sekitar 39 tahun cahaya dari kita, dan planet berbatu sebesar 7 kalinya Bumi ini mengorbit bintangnya di zona Laikuni. Semua planet ini kemungkinan mengandung air, dan suhunya kurang lebih mirip dengan suhu di Bumi. Gravitasi bulan cuma 16%-nya gravitasi Bumi, karena itulah astronot kesulitan mengendalikan geraknya saat melayang di atas satelit alami kita ini. Tapi, kalau gravitasi di planet-planet TRAPPIST-1 lain lagi, saat berada di permukaannya, kemungkinan kamu akan merasa nyaman. Ada Kepler lagi nih, lebih tepatnya Kepler 452b. Planet berbatu ini 60% lebih besar dari Bumi. Bintang induknya juga mirip dengan matahari kita, dan planet ini sebetulnya telah menghuni zona Laikuni selama sekitar 6 miliar tahun. Sedangkan Bumi baru selama 4,5 miliar tahun. Kepler 452b mengorbit Kepler 452 selama 385 hari. Meski suhunya sama dengan matahari kita, bintang ini 20% lebih terang. Seluruh sistemnya sangat jauh dari tata surya kita. Kalau mau terbang ke sana, siapin waktumu selama 28 juta tahun ya. Selanjutnya, ada KOE 7711.01. Benda kosmik yang bikin penasaran ini berjarak 1.700 tahun cahaya dari kita. Ukurannya cuma 30% lebih besar dari Bumi. Intensitas panas yang diterimanya juga hampir sama dengan panas matahari yang diterima Bumi. Suatu saat nanti, manusia akan berkoloni di galaksi. Kita juga mungkin akan mencari planet lain sebagai tempat tinggal yang baru. Pastinya kita harus menempuh perjalanan yang sangat panjang. Bisa aja kan, kita juga akan mencapai Proxima Centauri. Bintang terdekat Bumi ini punya sejumlah planet yang mungkin bisa kita huni. Sama seperti Proxima Centauri b. Jaraknya kelihatannya nggak terlalu jauh, cuma sekitar 4 tahun cahaya dari Bumi, tapi sebetulnya sih jauh banget. Bisa memakan waktu sampai 6.300 tahun untuk sampai ke tujuan. Itu pun dengan teknologi canggih yang dipakai di zaman now. Perjalanan sejauh itu perlu banyak generasi, bahkan bisa memakan waktu lebih lama lagi, hingga akhirnya kita bisa menghuni dunia baru. Umat manusia perlu lahir dan dibesarkan di pesawat luar angkasa, harus menjalani kehidupan di dalamnya, tanpa melihat bumi atau planet tujuannya. Gak ada pepohonan, pegunungan, atau sungai, tapi cuma ada kegelapan dan kehampaan galaksi yang terbentang luas. Mereka nggak akan bisa menyusuri jalanan asing yang terlihat, menghirup udaranya, atau merasakan hembusan angin secara langsung. Tempat yang bisa mereka jelajahi hanyalah planet tujuan di hadapan mereka. Perjalanan ini pasti akan sangat sulit, namun akan membuahkan hasil yang manis kok. Kalau manusia berhasil membangun dunia nan indah seperti bumi kita. Kira-kira akan terwujud nggak ya? Biar waktu yang menjawabnya.